nggak sih kalian membuka pintu tapi di bagian tengah atau jaraknya dekat dengan engsel pintu? Kalau belum pernah, coba kalian lakuin. Apa yang kalian rasakan? Apakah terasa mudah membuka pintu ketika jaraknya dekat dengan engsel pintu atau tidak? Tentu saja akan terasa lebih sulit. Jadi ketika kita membuka pintu dengan jarak yang jauh dari engsel pintu, itu akan terasa mudah untuk kita buka. Pintu itu akan terasa mudah untuk kita buka. Tetapi ketika jaraknya dekat dengan engsel pintu, itu akan terasa lebih sulit. Mengapa demikian? Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita belajar tentang momen gaya. Momen gaya atau torsi merupakan sebuah besaran yang menyatakan besarnya sebuah gaya yang bekerja pada suatu benda sehingga menyebabkan benda tersebut berotasi. Nah, momen gaya ini biasa disebut juga dengan tau. Secara matematika, kita bisa menuliskan persamaan momen gaya, yaitu tau sama dengan F dikali dengan R, di mana F adalah gaya dengan satuan Newton dan R adalah dengan gaya dengan satuan meter. Sehingga satuan dari torsi atau momen gaya adalah Newton kali dengan meter. Tetapi ini syaratnya ketika gaya yang bekerja pada lengan gaya itu tegak lurus. Nah, ketika gaya yang bekerja pada lengan gaya itu membentuk sebuah sudut, persamaannya berubah menjadi F dikali R sin theta. Nah, momen gaya merupakan besaran vektor, di mana besaran vektor itu memiliki besar dan arah. Nah, di sini Ibu memberikan kesepakatan momen gaya dapat bernilai positif ketika kita cenderung memutar benda searah dengan jarum jam. Dan momen gaya dapat bernilai negatif ketika kita cenderung memutar benda berlawanan dengan arah jarum jam. Jadi ini kesepakatan ya, tergantung dari guru kalian masing-masing. Apakah dia ingin momen gaya itu bernilai positif ketika berlawanan arah jarum jam, atau bernilai negatif ketika kita memutar benda searah dengan jarum jam. Jadi ini kesepakatan. Jadi bisa berubah tergantung dari kesepakatan kalian dengan guru kalian. Tetapi secara umum, kebanyakan momen gaya itu bernilai positif ketika kita memutar benda itu searah dengan jarum jam, dan bernilai negatif ketika kita memutar benda itu berlawanan dengan arah jarum jam. Sekarang kita kembali ke persamaan momen gaya. Jadi kalau kita melihat persamaan secara matematika, itu dia momen gaya berbanding lurus dengan lengan gaya. Jadi semakin besar lengan gaya atau jarak, maka semakin besar pula momen gayanya. Sebaliknya, semakin kecil lengan gaya, maka semakin kecil pula momen gaya. Nah, disinilah kita kembali ke ilustrasi pada awal video yang Ibu berikan tentang membuka pintu ya. Jika jaraknya itu dekat dengan engsel pintu atau jauh dari engsel pintu ya, lebih mudah ketika kita membuka pintu ketika jaraknya jauh dibandingkan dengan jaraknya dekat. Tetapi dengan catatan dengan gaya yang sama ya, sama besar gayanya. Oke, semakin jauh letak genggam pintu dari engsel pintu, maka momen gaya juga akan semakin besar. Sedangkan ketika dia semakin dekat dengan engsel pintu, maka momen gayanya akan semakin kecil, maka akan sulit untuk membuka pintu tersebut. Untuk lebih jelasnya persamaan dari momen gaya dan momen gaya bernilai positif dan negatif akan kita lihat pada contoh soal berikutnya. Baiklah, sekarang kita akan membahas soal tentang momen gaya, yang mana bunyi soalnya yaitu gaya F1, F2, dan F3 bekerja pada batang ABC seperti gambar berikut. Jadi kalian bisa melihat gambarnya ya. Nah, di mana F1 itu memiliki gaya sebesar 10 Newton, F2 sebesar 20 Newton, dan F3 sebesar 30 Newton. Dan jarak dari A ke B itu 1 meter, dari B ke C itu 1 meter, sehingga dari titik A ke titik C itu sebesar 2 meter. Nah, sekarang jika massa batan diabaikan, jadi massa batannya kita abaikan ya, maka nilai momen gaya terhadap titik A adalah, jadi yang menjadi poros di sini adalah titik A. Nah, sekarang kita menganalisis apa yang diketahui. Jadi untuk menjawab soal ini kita analisis dulu apa yang diketahui, ditanyakan, dan menerapkan rumus dari momen gaya. Nah, sekarang yang diketahui adalah F1 sama dengan 10 Newton, F2
20 Newton, F3 30 Newton. Nah, karena di titik A itu sebagai poros, jadi untuk jaraknya itu L1 kita bisa menuliskan 0. Karena tidak ada jarak di poros, jadi nilainya sebesar 0. Nah, sekarang jarak di titik B atau L2 itu, kalau kita lihat dari titik B ke poros itu 1 meter. Nah, sekarang jarak ketiga atau di titik C. Nah, kita lihat di titik C ke poros itu sebesar 2 meter. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah tau atau momen gaya. Nah, sekarang kita memasukkan persamaan dari momen gaya. Di mana momen gaya itu tau sama dengan tau 1 ditambah tau 2 ditambah dengan tau 3 karena ada 3 titik ya. Nah, sekarang ingat syarat dari momen gaya, di mana momen gaya bernilai positif ketika dia berputar searah dengan jarum jam, dan momen gaya bernilai negatif ketika dia berputar berlawanan arah dengan jarum jam. Jadi ini syaratnya ya. Selain itu syaratnya harus tegak lurus. Nah, karena kita lihat di gambar semuanya tegak lurus, F1 gayanya tegak lurus, F2 juga tegak lurus, dan F3 juga tegak lurus, sehingga semua menggunakan rumus tau sama dengan F dikali dengan L. Jadi ini rumus yang akan kita gunakan ya, karena semuanya tegak lurus. Nah, sekarang tinggal menentukan arahnya. Jadi menentukan arah. Jadi kita tulis dulu sigma tau sama dengan yang pertama. Jadi di sini kita menjabarkan ya, F1 dikali dengan L1 ditambah F2 dikali dengan L2 ditambah F3 dikali dengan L3. Nah, sigma tau sama dengan, dimana F1 adalah 10 dan L1 itu nilainya adalah 0. Nah, sekarang kita lihat, dia posisinya di sini tegak lurus, dia akan mengarah ke sini ya, ke poros, dia berarti nilainya positif. Jadi makanya di sini dia positif. Nah, sekarang kita pergi ke tau yang kedua. Tau yang kedua atau F yang kedua kita lihat di sini ya. Dia itu pergi ke memutar ke poros. Dia seperti ini. Ini arahnya searah dengan jarum jam, sehingga kita bisa memberikan tanda positif, di mana nilainya 20 dikali dengan berapa L-nya? 1 ya. Nah, sekarang kita pergi ke yang ketiga. Yang ketiga kita lihat, dia itu arahnya seperti ini ya, ke poros. Nah, ini berlawanan arah. Jadi berlawanan arah ya, dengan arah jarum jam, sehingga nilainya dia negatif. Jadi dia tandanya negatif. Kita bisa menuliskan 30 dikali dengan 2. Nah, sekarang 10 dikali dengan 0 menghasilkan 0, dan 20 dikali dengan 1 menghasilkan 20, nah 30 dikali 2 menghasilkan 60. Jadi kalau kita ambil 20 dikurang dengan 60, nah di sini lebih banyak hutangmu dibandingkan uangmu, ceritanya seperti itu ya, otomatis akan menghasilkan minus. Minus berapa? Minus 40 Newton kali meter, di mana minus ini menandakan kalau dia memiliki arah berlawanan arah jarum jam. Jadi torsi berlawanan arah jarum jam dengan nilai sebesar 40 Newton kali meter. Jadi ini jawabannya ya. Sekarang kita masuk pada soal yang kedua. Bunyi soalnya seperti ini. Gaya F1, F2, dan F3 bekerja pada batang A, B, C, D, E seperti gambar di bawah ini. Kalian bisa melihat gambarnya. Dari titik A ke B itu 1 meter, B ke C itu 1 meter, C ke D itu 1 meter, D ke E itu 1 meter, sehingga panjang keseluruhan batang ini adalah 4 meter. Nah, sekarang kita lihat jika massa batang diabaikan. Jadi massa batang kita abaikan ya. Maka nilai momen gaya terhadap titik C adalah, jadi yang menjadi poros di sini adalah titik C. Jadi ini ya yang menjadi poros. Nah, sekarang sama dengan yang soal pertama, kalian analis dulu apa yang diketahui ditanyakan dan kemudian menerapkan rumus dari momen gaya. Caranya sama ya seperti soal yang pertama. Jadi F1 itu 4 Newton, F2 itu 6 Newton, F3
3 itu 6 Newton. Nah, sekarang karena yang menjadi poros itu di titik C, jadi yang kita ambil di sini adalah panjang dari A ke C, kemudian D ke C, dan E ke C. Sekarang kita tulis jaraknya ya, atau lengan gaya. Jadi yang menjadi poros, ingat itu adalah C. Yang menjadi poros ya, C. Nah, sekarang kita tulis L1 sama dengan A ke C, berarti dia 2 meter. Kemudian L2 D ke C, berarti dia 1 meter. Nah, sekarang E ke C, itu dia berapa meter? 2 meter. Kita tulis itu 2 meter. Sekarang yang ditanyakan. Jadi sekarang yang ditanyakan ya, kita tulis ditanyakan. Tanyakan di sini adalah momen gaya terhadap titik C. Jadi momen gaya terhadap titik C. Jadi satuannya Newton kali meter. Nah, sekarang penyelesaian. Kita tulis dulu rumus dari tau ya, atau momen gaya. Karena di sini ada 3 titik, berarti kita tulis tau 1 ditambah tau 2 ditambah tau 3. Nah, sekarang kita lihat tau yang pertama dulu. Tau yang pertama itu dari titik A ke titik C. Kita lihat gayanya itu 4 Newton. Dan arahnya dia searah jarum jam ya. Dia akan memutar ke titik C itu searah dengan jarum jam. Berarti dia positif ya. Kalau positif di depan tidak usah kita tulis. Berarti dia positif ya. Kalau positif berarti kita tulis langsung saja F1 4 Newton dikali. Nah, sekarang jaraknya dari A ke C. Itu A ke C ada 1 meter, ini juga 1 meter, kalau kita jumlahkan itu 2 meter. Nah, sekarang kita lihat tau yang kedua. Berarti dari D ke C. Kita lihat di sini dia itu gayanya arah panahnya ke sini ya. Dia memutar seperti ini. Nah, kalau dia memutar seperti ini berarti dia searah jarum jam, berarti dia juga positif. Kita tulis positif. Sekarang kita melihat berapa gayanya. Jadi gayanya 6 Newton dikali dengan jarak dari D ke C itu 1 meter, berarti kita tulis 1 meter. Nah, sekarang karena di sini dia mempunyai sudut 30 derajat, berarti kita menggunakan persamaan tau sama dengan F kali R dikali sin theta. Nah, di sini R dan L itu sama ya, sama-sama jarak atau lengan gaya. Nah, sekarang kita tulis sin 30 derajat. Oke, sin 30 derajat. Oke, kalau ada yang bertanya di sini, mengapa harus menggunakan sudut sinus? Sekarang kita masuk di tau yang kedua. Nah, tau yang kedua kita lihat berarti dari titik D ke titik C. Kalau kita melihat arahnya itu seperti ini ya, berarti dia searah dengan jarum jam. Berarti taunya itu positif. Kita tulis positif. Nah, sekarang F-nya. F2 itu ada 6 Newton. Kemudian dikali dengan jarak dari D ke C itu 1 meter. Berarti dikali dengan 1. Nah, sekarang kita perhatikan. Di sini dia menggunakan nah, sekarang kita perhatikan. Di sini dia membentuk sudut 30 derajat. Berarti kita menggunakan persamaan tau sama dengan F dikali R sin theta. Nah, di sini R dia sama dengan L. Jadi sama ya, sama-sama jarak atau lengan gaya. Nah, sekarang kita memasukkan rumus sin dikali 30 derajat ya, karena di sini sudutnya 30 derajat. Sin 30 derajat. Oke. Nah, sekarang kita lihat tau yang ketiga. Tau yang ketiga kita lihat berarti dari E ke C. Di sini dia itu memutar seperti ini ya, ke titik C. Berarti dia berlawanan arah dengan jarum jam. Kalau dia berlawanan arah berarti taunya itu negatif. Kita tulis negatif. Kita masukkan gayanya sekarang. 6 dikali. Nah, sekarang kita lihat berapa jarak atau lengan gayanya dari E ke C. Kita lihat 1, 2. Ada 2 ya. Berarti 2 meter. Berarti dia dikali dengan 2 meter. Nah, sekarang 4 kali 2 itu 8. Kemudian 6 kali 1 itu 6. Sin 30 itu sama dengan 1/2. Nah, sekarang 6 kali 2 itu sama dengan 12. Kita tulis 12. Sekarang kita tulis 8. Tambah 6 kali 1, 6. Bagi 2 itu berapa? 3 ya. 6 bagi 2 itu 3. Jadi 6 kali 1, 6. Bagi 2 itu dapat 3. Nah, sekarang kurang 12. Nah, kalau kita jumlahkan dan kita kurangkan, ini akan menghasilkan 3 itu menghasilkan 11. Kemudian dikurangi dengan 12 akan menghasilkan minus 1 Newton kali meter. Jadi momen gaya terhadap C itu adalah 1 Newton kali meter
dengan arah, jadi minus menunjukkan arah ya, dengan arah berlawanan dengan arah jarum jam. Baiklah, demikianlah materi yang Ibu sampaikan pada video ini. Semoga kalian bisa mengerti materi yang Ibu sampaikan, dan sampai bertemu di video atau materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.